Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ma'ruf. Kita langsung aja. Jadi pada kali ini kita akan belajar struktur if atau struktur percabangan dalam C++. Jadi struktur if itu kan struktur percabangan atau decision. Jadi intinya adalah dengan struktur if kita bisa membuat ketentuan atau kondisi di mana ketika kondisi itu terpenuhi maka blok kode akan dikerjakan. Jika kondisi itu tidak terpenuhi maka blok kode yang lain yang dikerjakan. Nah, untuk di C++ sendiri struktur dari if itu seperti ini. If dalam kurung kondisi kurung kurawal kode yang harus dijalankan. Cara bacanya gimana? If itu kan kalau dalam bahasa Inggris artinya jika. Jadi ini cara bacanya, jika suatu kondisi ini terpenuhi, maka kode yang ini harus dijalankan. Saya ulang, jika suatu kondisi ini terpenuhi, maka kode yang ini harus dijalankan. Nah, kalau kondisinya tidak terpenuhi bagaimana? Berarti kode ini tidak dijalankan, langsung dilewati ke line selanjutnya. Mungkin biar lebih gampang kita langsung ke contoh soal aja ya. Jadi misal ada sebuah toko, namanya Toko Abadi, mengadakan promo lebaran. Apabila total pembeliannya sama dengan minimal 200.000, maka mereka akan dapat diskon 5%. Jika contoh soal ini kita buat menjadi struktur if, bagaimana caranya? Oke, kita coba aja. Yang pertama, biasa IOStream, karena kita mau pakai cout dan cin nya buat input output. Terus using name space std in main. Ini fungsi utama dalam C++. Kalau plus nggak ada ininya, kodenya nggak akan jalan. Nah, ini tidak perlu dipikirkan terlalu pusing gitu ya. Biarin kayak gini dulu aja, nanti penjelasan apa sih ini dan ini akan ada di video yang lain. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi kira-kira dari soal ini kita butuh variabel apa? Tentu kita butuh variabel total pembelian dari customer. Kita misal pakai tipe data float, total pembelian. Terus apa lagi? Diskon, hanya 5%. Kalau 5% sama dengan 0,05 ya. Sini float diskon sama dengan 0,05. Oh ya, terus
kita cari tipe variabel satu lagi buat pembayaran akhirnya, berarti total bayar. Ini diskon dibikin kosong aja, nanti diskon adalah 0,05 kali pembeliannya gitu ya. Ini diskon di kosong dulu. Nah, kalau total pembayaran kan berarti total bayar sama dengan total pembelian beli kurangi diskon gitu kan. Nah, kita sebelumnya kita out dulu, bikin pertanyaan, silakan total pembelian. Jadi jangan lupa kita save ke variabel ini. Now, dan ini mulai di if kondisi terus kode gitu kan. Nah, kondisinya apa? Kondisinya adalah ketika total pembeliannya minimal 200.000. Berarti di sini if total pembelian minimal kan berarti 200.000-nya masuk, berarti lebih besar atau sama dengan 200.000. Maka kodenya adalah kita hitung diskonnya dulu. Diskon sama dengan tadi kan 5%, 0,05 dikali total pembelian. Terus total bayarnya berapa? Total bayar sama dengan total pembelian dikurangi diskon. Kita see out total bayar sama dengan total bayar. Kita coba oke, maaf, kita coba compile. Silakan masukkan total pembelian, misal 250.000. Jadi total bayarnya sekian. Oke, mungkin kita di see out dulu ya biar tahu diskonnya dapat berapa. Diskon kita compile lagi. Kalau kita 300.000, kita dapat diskon 15.000, total bayarnya 285.000.
Oke, bener ya. Terus gimana kalau kita bayarnya di bawah 200.000? Jadi misal 1.000 deh. Jadi yang kita total pembeliannya di bawah 200.000 berarti kan ini bernilai salah. Nah, ketika ini bernilai salah, maka kode ini sama sekali tidak dijalankan. Makanya yang keluar cuma ini. Begitu. Sudah cukup jelas kan ya. Nah, terus ini kan baru if, baru jika. Nah, kita mungkin di satu kondisi lain butuh jika bernilai benar kan ini dikerjakan. Terus kalau bernilai salah maka kita kerjain hal yang lain gitu. Jadi misal dalam kasus ini ketika total pembeliannya di bawah ini, maka ucapkan mohon maaf Anda belum bisa memperoleh diskon gitu. Berarti itu perlu namanya else atau yang lain gitu ya. Else Anda belum berhak dapatkan diskon. Kita udah bisa if, terus kita tambahan else. Nah, else ini gimana? Kita baca ulang ya. If, jika total pembelian lebih dari atau sama dengan 200.000, maka yang kode ini dijalankan. Nah, jika kondisi ini bernilai salah, berarti kan total pembelian kurang dari 200.000, maka kode ini yang dijalankan. Begitu. Nah, kita coba compile lagi. Yang pertama, ketika ini if-nya bernilai benar, kan 200.000 masuk ke kondisi ini, berarti kita dapat diskon 10.000, total bayar 90.000. Yang kode ini dikerjain gitu kan, tapi yang kode ini nggak dikerjain. Terus gimana kalau total pembeliannya di bawah 200.000, misal cuma 150.000, yang dikerjain langsung yang ini, yang blok ini tidak dikerjain. Begitu. Udah cukup paham if else. Nah, jadi sampai saat ini kita udah belajar soal if dan if else. Itu kalau if kan ketika kondisi bernilai benar maka kode ini yang dijalankan, ketika kondisi salah maka kode else ini yang dikerjakan gitu. Nah, kondisi yang bisa dipakai di sini itu apa? Sebenarnya banyak ya. Yang pada intinya itu ketika kita bikin kayak pertanyaan berdasarkan kondisi ini, jawabannya cuma dua, ya atau tidak, yes or no, true or false gitu. Nah, biasanya kita pakai operator yang kayak gini, yaitu operator operator pembandingan. Itu dengan, terus kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, tapi sama dengan. Itu.
kondisi ini nggak bisa juga nggak cuma satu kayak gini. Jadi misal total pembeliannya 200.000 atau dia beli atau dia beli eh, produk sponsor gitu misal, bisa aja. Nah ini ya itu tanda operator atau kayak gerbang logika itu loh, and, or, not, dan lain-lain. Nah kalau and itu tandanya, and, or itu tandanya kan berdiri-berdiri ini, terus not tandanya tanda pentung ini, pentung. Tapi yang perlu kita pahami saat ini yang ini dulu aja, akan sebentar. Nah kita udah sampai if dan else. Nah ada satu lagi, if, else if. Itu gimana? If ini dihapus dulu. If ketika kondisi bernilai benar, terus kan ini ketika kondisi bernilai salah. Nah ketika kondisi bernilai salah ini misal kita pengen ada kondisi baru, so if misal ketika total pembeliannya eh, dari sama dengan 150.000 dan kurang dari ini, maka misal dapat bonus Kinder Joy gitu ya, dapat bonus Joy. Jadi cara baca kode ini gimana? Jika kondisi total pembelian lebih dari atau sama dengan 200.000, maka kode ini dijalankan. Jika kondisi di atas tidak bernilai benar, terus jika lagi ya, jika total pembeliannya juga lebih dari 150.000, maka Anda mendapat bonus Kinder Joy gitu. Kodenya dijalankan. Jadi setelah apabila ini tidak terpenuhi, ada kondisi lain, yaitu kondisi yang ini gitu. Coba kita run lagi. Oh, something wrong. File. Okay. Oh, tandanya kebalik. Harusnya ini tadi sama dengan itu ya. Oke, kita compile. Nah, kita cek yang awal dulu, yang di atas 200.000. Oke, benar. Nah, misal 175.000 kan berarti yang masuk ke kondisi aktif ini ya, jalan. Nah Anda mendapat bonus Kinder Joy gitu. Paham? Paham. Jadi di sini else ini bisa berapapun gitu ya, yang penting nggak boleh kok, yang penting else ini ketika kondisi ini bernilai salah, terus baru bisa kita bandingin ke kondisi yang ini. Nah ketika di sini mau dikasih else lagi bisa, tapi aturannya syaratnya kedua ini harus bernilai salah dulu gitu kan, kodenya kan dibaca secara urut dari atas ke bawah gitu ya. Jadi biar ini berjalan
kedua kondisi ini dan ini harus bernilai salah dulu. Nah, ini misal else lagi gitu. Else terakhir gitu ya, berarti out Anda tidak memperoleh ketik ini bacanya if total pembelian 200.000 maka kode ini dikerjakan, jika tidak jika jika tidak 200.000 tapi jika total pembelian lebih dari 150.000 maka kode ini dijalankan. Jika kedua kondisi di atas tidak terpenuhi maka kode ini yang dijalankan, begitu. Oke, kita coba compile lagi. Oke, kita misal total pembelian yang pertama 400.000, kita dapat diskon 20.000 ya. Terus lagi yang 150 misal, bisa diran ya yang dipercayai. Terus berarti yang di bawah ini gimana? Misal pembeliannya cuma 25.000, kita tidak memperoleh diskon. Jadi kita udah belajar if, yaitu if, else, else if. Terus bisa nggak sih kalau if itu bertumpuk-tumpuk gitu? Berarti ada if di dalam if. Nah, itu istilahnya namanya if bersarang atau if bertingkat. Nah, misal kita masukin ke sini gitu ya. Misal kita nggak cukup kalau kriterianya cuma dapat 200.000. Jadi kita misal setelah dapat 200, setelah di total pembeliannya di atas atau sama dengan 200.000, kita harus cek lagi misal if dibayar cash gitu misal, berarti bukan dibayar cash ya, tapi pakai, karena kita sponsornya dari bank gitu, pakai kartu kredit. Kita misal bikin variabel baru namanya si apa, kartu kredit. Nah, di kartu kredit ini nanti inputannya bisa yes atau no gitu. Jadi misal di sini kita if lagi, kalau bayarnya pakai kartu kredit maka dapat benefit lagi, dapat diskon lagi gitu. Misal if kartu kredit lagi, maka apa itu kan, berarti kan kita butuh inputan lagi nih. Kita kasih garis dulu, apakah bayar pakai kartu kredit, jawabannya bisa yes or no. Nah, ini di bawah ya, change apakah bayar pakai kartu kredit. Jika ya, maka misal kita dapat potongan 10.000, berarti total bayar sama dengan total bayar dikurangi 10.000 gitu. Akun total bayar setelah
Ya, ini gimana lagi nih bacanya? Jadi di sini if ketika jika total pembeliannya lebih dari atau sama dengan 200.000, maka kan kode di dalam ini kan dikerjain. Nah, di dalam if ini kan ada if lagi nih. Berarti sama yang diproses itu ini. Kita proses diskonnya dulu. Terus total bayar setelah diskon. Nanti kan code ini. Terus kan ada pertanyaan lagi. Apakah bayar pakai kartu kredit? Misal, jawabannya yes. Berarti ini dikerjain. Berarti if bayar kartu kredit sama dengan iya gitu, maka dapat potongan 10.000. Maka total bayar sama dengan total bayar dikurangi 10.000. Terus kita keluarin lagi total bayar setelah potong. Mari kita coba di compile. Misal total pembayarannya 200. Ini diproses dulu, diskonnya dapat 10.000. Total bayarnya 190. Terus ada pertanyaan lagi, apakah bayar pakai kartu kredit? Misal jawabannya yes. Muncul total bayar setelah potong sama dengan 180.000. Begitu. Ketika ada if, ketika ada if di dalam if, maka itu yang disebut if bertingkat. Begitu. If ini bisa dikerjakan ketika if yang ini bernilai benar dulu. Karena apa? Karena if di sini kan di dalam if yang lebih besar ini. Mana sih ya? Di sini itu. Apalagi nih? Oke, ini kita hapus. Kita ke kasus yang selanjutnya itu. Ini ceritanya gini. Soal ceritanya. Misal kita ada di sebuah apa ya, toko buku gitu ya, bazar itu. Misal karena hari terakhir cuma ada satu buku, ya ada cuma dapat 3 buku, cuma tinggal 3 buku, yaitu buku IPA, buku IPS, sama buku MTK itu. Kalian bertiga nih, jadi kan pas cuma ada 3 buku, satu orang satu. Jadi kita milih, kalian bertiga milih satu-satu gitu. Misal si A milih buku IPA, berarti kan sisanya pilihan untuk si B kan buku IPS sama buku MTK. Nah misal si B milih buku IPS, berarti secara otomatis si C kan dapat buku MTK. Nah gimana kalau si A dapat buku pilih buku IPS, berarti kan si B opsinya tinggal buku IPA sama buku MTK. Misal si B ambil buku MTK, berarti si C otomatis dapat buku IPA. Nah, kita coba implementasiin ini ke if yang bersarang atau if bertingkat di sini. Jadi misal tiap buku ini kita notasikan angka 1, angka 2, sama angka 3 gitu ya. Yang pertama kita bikin variabel untuk pilihan bukunya. Terus apa lagi nih?
mungkin itu doang ya. Terus kita langsung bikin pertanyaan. Oh, saya bisa tulis ini pakai tab biar kelihatan lebih rapi aja ya. Satu buku A, dua PS, buku MTK. Nah, akhiri MY. Kita buku pertama sini rajin ke variabel pilih. If-nya gimana coba di sini? If berarti kan if jika so si A pilih buku IPA berarti kan if pilih sama dengan satu gitu misal. A apa? Oh, A pilih buku IPA itu misal. Misal si A pilih buku IPS gimana berarti kan di sini else lagi sama dengan dua. Oh, si A pilih buku IPS. Terus kalau pilih PMTK berarti kan di sini else. Misalnya berarti misalnya nggak perlu if lagi nggak apa-apa langsung call si A MTK. Ini baru ke pilihan buku pertama, baru si A nya yang beli. Terus si B si C nya gimana? Nah si B si C nya di dalam sini, jadi kita bikin code lagi pilih buku kedua. Ini buat si B berarti Jin pilih Jin pilih lagi kan variabel pilihnya kan udah dipakai ini ya nggak apa-apa kan udah dipakai satu, nanti kita ubah lagi nggak apa-apa itu. By the way maaf kelupaan, ini harusnya sebelum pilih berdua kita masih listnya dulu ya. Dua berarti kan karena bu kan ini pilih satu, berarti di sini if pilih buku IPA itu hapus, tinggal BPS sama MTK. Buku buku pilih buku kedua di sini, pilih if lagi di sini berarti kan if pilih sama dengan satu. Satu lagi kenapa kan kan ini loh, jadi satunya udah bukan punya buku IPA lagi tapi sekarang udah punya buku IPS itu, berarti di sini tetap pilih
itu code si C. Di dalam if yang bertingkat ini juga kita bisa pakai else if juga. Else if pilih dengan dua, pilih buku MTK. By the way, ini juga bisa dihapus aja karena opsinya cuma dua ya. Bisa langsung gini aja. Nah, terus gimana nih? Si C. Si C bisa langsung di sini aja. C pilih buku MTK. Nah, kalau di sini dimasukin if lagi bisa nggak? Bisa. Jadi ada 3 tingkatan gitu ya. Nah, kalau ini kan cuma dua, if satu sama if kedua gitu. Ini kasih C pilih buku. Ini juga sama. Kalau kita tarik buku kan buku IPS, berarti kan opsinya tinggal IPA, TK, UNTK. Pilih buku kedua, Jin ke if lagi, if pilih kan satu, kalau satu kan berarti A ya. Si B pilih buku IPA, karena si B pilih buku IPA berarti sisanya tinggal si C ya. Si C pilih buku house, ya dia tidak kelamaan ingin DK ini mulai ini. Ini juga sama, ketika keluarin list lagi, jika udah diambil berarti sisanya tinggal buku A sama buku pilih buku kedua, variabel pilih if pilih sama dengan satu, satu kan berarti buku IPA, code si if pilih buku IPA, berarti si C sisanya dong IPS, berarti code si C pilih buku IPS. Nah, kalau sebaliknya gimana?
lagi dibalik sudah selesai. Kita baca ulang kodenya. Nanti kita butuh variabel integer pilih. Ini buat pilih bukunya. Yang pertama ada ini list bukunya, yaitu buku IPA, IPS, dan MTK. Ini kita masuk ke pemilihannya. Kita pilih buku pertama. Nanti user ngasih input, dimasukkan ke variabel pilih. Jika pilih sama dengan 1, nah, disini kan dari listnya kan 1 itu IPA, berarti si A pilih buku IPA gitu. Nah, terus keluarlah list buku kedua, berarti kan sisanya tinggal IPS sama MTK. Terus pilih buku kedua, nanti ke input lagi ke folder, ke variabel pilih. Nah, if pilih 1, kok pilih 1 lagi? Karena kan yang 1 udah jadi ini, bukan IPA lagi gitu. Berarti kan ketika if pilih 1, maka ini kan punya si B. Si B pilih buku IPS. Kalau dipilih buku IPS, berarti kan si D tinggal sisanya itu buku MTK. Kalau si B malah pilih buku MTK, nah ini jadinya ke else. Jadinya si B pilih buku MTK, si C pilih buku IPS gitu. Bawahnya sama. Kita coba compile. Oh, yang salah, belum di end. Oke, list buku, misal pilih buku pertama buku IPA. Nah, ini lupa, si A pilih buku IPA, ini lupa di enter nih. List buku kedua tinggal dikasih sama MTK. Terus misal kita pilih MTK, si B pilih buku MTK, si C pilih buku IPS gitu. Nah, kita benerin enter-enternya dulu ya. Nih, setelah ini. Tapi kita coba. Ini misal kita pertama si A pilih buku IPS, si A pilih buku IPS. Nah, si B pilih buku apa? Misal buku IPA. Gitu. Berarti si A IPS, si B IPA, si C otomatis MTK. Udah benar ya? Mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi yang maksudnya if bersarang bertingkat itu ya gini, if di dalam if gitu. If di dalam if yang di dalam ini hanya akan bisa dikerjakan ketika if yang di orang tuanya yang di luarnya itu itu. Nah, if di dalam if juga sama kayak if biasanya, itu bisa pakai else, bisa pakai else if bla bla bla. Dan mungkin itu dulu ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat
sekian dari saya Alfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.